akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh pemirsa, ribuan kendaraan pemudik motor masih terus memadati jalur selatan Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Dengan membawa tas dan barang bawaan lainnya, kendaraan pemudik terutama roda 2 ini masih memadati jalur selatan Bandung, Jawa Barat pada satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan kalau kita lihat pemirsa, ini mayoritas pemudik ini kemudian berasal dari Jabodetabek yang akan pulang kampung ke wilayah Garut, kemudian Tasikmalaya dan juga Jawa Tengah. Kepadatan kendaraan pemudik motor yang melintasi jalur selatan di kota Bandung ini masih akan terus terjadi, diprediksi hingga malam hari nanti. Ya pemirsa, kita akan coba cek langsung bagaimana situasi di sejumlah titik. Apakah masih juga ada arus mudik yang berlangsung sampai hari ini? Kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Ada Yulinda Tridewi di Cileunyi dan juga Sinedin Duhan di Cikatama. Kita menuju ke gerbang tol Cileunyi terlebih dahulu. Yulinda, bagaimana malam hari ini? Apakah juga masih ada pergerakan arus mudik di titik tersebut? Ya, Ken Ane, pantauan arus mudik di gerbang tol Cileunyi memang tidak sepadat hari kemarin, melainkan hari ini sangat lengang. Begitu bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan gerbang tol Cileunyi yang kalau misalkan kita melihat di beberapa hari yang lalu, khususnya di puncak arus mudik pada tanggal 28 ini terjadi kepadatan ataupun kemacetan yang cukup panjang, ini sekitar 1 km sebelum gerbang tol Cileunyi. Namun pada malam hari ini kondisinya lengang, bahkan dari 11 gardu tol yang ada di gerbang tol Cileunyi ini hanya 5 yang digunakan oleh para pemudik karena memang melihat kelengangan dari kendaraan ataupun menurunnya intensitas pemudik pada malam hari ini. Adapun data dari pihak Jasa Marga sendiri per pukul 00 hingga per pukul 16.00 Indonesia Barat sore hari tadi ini sudah ada sekitar 15.000 kendaraan lebih yang mengarah ke arah Jabodetabek, maksud kami ke arah Tasikmalaya dan sekitarnya, adapun ke arah Cisumdawu. Dan memang mayoritas kendaraan yang kami pantau memang pada malam hari ini banyak pemudik lokal yang jika dilihat dari plat kendaraannya ini merupakan dari Bandung begitu. Kemudian juga banyak sekali bis-bis komersil, namun bedanya jika dari pantauan arus mudik pada malam hari ini itu tidak terisi penuh kursinya, melainkan masih lengang begitu. Kemudian juga dihimbau untuk para masyarakat ini yang hendak melakukan mudik begitu di hari ini ataupun usai di malam ini untuk tetap menjaga kesehatan meskipun kondisinya lengang, namun harus dipastikan kendaraan dan pengemudi ini dalam kondisi prima untuk menghindari fatalitas kecelakaan. Kemudian juga untuk memastikan bahan bakar terisi penuh, kemudian untuk terus mengecek saldo uang elektronik agar tidak terjadi kepadatan. Kemudian kalau misalkan kita bandingkan kembali ini di hari-hari sebelumnya di tanggal 27 ataupun H-4 Lebaran kemarin, ini sudah sekitar kalau misalkan diakumulasikan selama 24 jam ini sudah sekitar 35.000 lebih kendaraan yang berhasil melewati gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Tasikmalaya dan sekitarnya. Kemudian juga di tanggal 28 atau H-3 ini menjadi puncak arus mudik dengan total kendaraan yaitu 36.500 lebih kendaraan maksud kami, dan di tanggal 29 ini semakin menurun di angka 35.000 kendaraan yang berhasil melewati ke gerbang tol Cileunyi. Adapun juga pantauan dari pihak Kapolresta Bandung ini dari Kombes Pol Aldi menyatakan bahwa untuk hari ini tidak akan ada terjadi kemacetan baik itu di jalan di gerbang tol Cileunyi maupun di jalan-jalan arteri dari Cileunyi menuju ke arah selatan, diantaranya ada Nagrek, Gentong dan sekitarnya. Ini diprediksi tidak akan terjadi kemacetan yang berlanjut. Kemudian kalau misalkan kita berbicara dengan kondisi pada malam hari ini, sekali lagi kami sampaikan memang tidak terjadi kemacetan melainkan lengang. Ini seperti lalu lintas pada hari biasanya. Bahkan tadi kami sempat berbincang begitu dengan pihak Jasa Marga sendiri bahwa untuk malam hari ini diprediksi tidak
tidak akan terjadi. Namun kemungkinan ini besok hari memang pada saat setelah sholat Id biasanya pemudik-pemudik lokal ini akan melakukan mudiknya, yaitu pemudik-pemudik lokal dari arah Bandung menuju ke Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya. Kemudian kalau misalkan kami berbicara mengenai dominasi kendaraan, ini didominasi oleh kendaraan dari Bandung, kemudian tidak sedikit pula dari wilayah Jabodetabek. Adapun juga tadi bis-bis komersil ini masih melayani penumpang dengan rute Jakarta Tasik, kemudian Jakarta Karangpucung, bahkan ada hingga Jakarta Pangandaran ini masih beroperasi hingga H-1 Lebaran. Dan kalau kita melihat untuk menghimbau kepada para pemudik untuk tetap menjaga kesehatan selama melakukan perjalanan mudik, baik itu jarak jauh ataupun jarak dekat. Sementara kembali ke Anda di studio. Oke, baik. Terima kasih Linda Tridewi melaporkan langsung dari gerbang tol Cilenyi. Kita geser sebentar ya, karena ini sudah ada teman rekan kami, ada Zainuddin Duhan langsung dari Cikatama. Kalau di sana bagaimana? Apakah sudah ada penurunan jumlah pemudik yang melintas atau justru bertambah, Duhan? Ya, Maria dan juga pemirsa, dari puncak arus mudik kemarin sebetulnya di H-3 tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025 hingga saat ini trafiknya terus menurun, Maria. Jika pada tanggal 28 ini kemarin ini per shiftnya dalam satu hari dibagi ke dalam 3 shift, satu shift selama 8 jam. Ini di pagi, siang hingga sore ini jumlahnya cukup stabil di angka 40.000, sehingga di akhir hari seperti itu pada puncaknya ini ada 120.000 kendaraan lebih ini yang melintas atau meninggalkan kawasan Jabodetabek menuju ke arah timur atau ke arah Trans Jawa. Namun sepengetahuan kami ini sejak tanggal 29 dan 30 ini terus menurun 10.000 per shift per harinya, yang mana pada kemarin ini sebetulnya di shift pagi ada 32.000 kendaraan, namun pada hari ini itu hanya ada 21.000 kendaraan, dan di shift siang atau tepatnya pada sejak pukul 2 siang tadi yang kemarin ada 28.000, untuk saat ini hanya ada 10.000 kendaraan. Oleh karena itu juga memang menurut pantauan yang dilakukan oleh Menhub dan juga Kakor Lantas Polri yang sempat memantau bagaimana kondisi kemacetan, karena pada tanggal 29 pagi sebetulnya masih sempat terjadi kemacetan, namun di malam hari ini sudah mulai terurai, sehingga untuk rekayasa lalu lintas di arus mudik Lebaran ini sudah dihentikan, yang mana tadinya ada kontraflow yang dilakukan dari kilometer 36 menuju ke kilometer 70 atau tepat di depan gerbang tol Cikatama. Lalu juga ada one way nasional yang dilakukan dari kilometer 70 dari gerbang tol Cikatama menuju ke kilometer 414 atau ke gerbang tol Kalikangkung. Nah, ini juga sudah dihentikan atau ditutup secara resmi dengan flag off tadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya juga untuk saat ini arus lintas masih sangat lancar, bahkan terpantau cukup sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk lalu lintas dari arah Trans Jawa, dari arah timur menuju Jabodetabek pun ini sudah dibuka kembali dengan normal, yang mana sebelumnya gardunya sempat dipakai pada saat proses one way seperti itu. Kami juga kemarin sempat berbincang bersama Kakor Lantas Polri yang menyebutkan bahwa sudah menyiapkan skema untuk nanti bagaimana penerapan rekayasa lalu lintas pada arus balik seperti itu, mengingat arus balik ini periodenya lebih sempit dibandingkan arus mudik. Jika kemarin arus mudik banyak yang memanfaatkan WFA atau libur sekolah yang lebih cepat, namun pada arus balik tentunya ini waktunya sedikit lebih padat, sehingga nantinya bisa jadi terfokus pada H+3, 4 dan juga 5. Nantinya juga dari pihak kepolisian dan jasa marga akan melihat seberapa besar urgensi untuk melakukan rekayasa lalu lintas, bisa dengan pengalihan arus, lalu juga bisa dengan kontraflow. Jika melihat jumlahnya, kontraflow pun dibagi ke dalam beberapa tahap, bisa 1 jalur, 2 jalur, dan juga akan menggunakan one way jika nantinya di gerbang tol Cikatama ini per jamnya sudah lebih dari 3.400 mobil. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya proses arus balik dan juga kepadatan yang ada di gerbang tol Cikatama. Maria. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Zainuddin Duhan dari Cikatama, sebelumnya Yulinda Tridewi dari gerbang tol Cilenyi. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh